Bab 1341. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Namun, Lu Chen bukanlah orang suci. Lu Chen mengambil pisau itu dengan seluruh kekuatannya, dan dia membawanya ke bawah. Situasinya sedikit berbeda. Meskipun demikian, dia cukup takut dengan kemampuan anti narkoba Lu Chen yang kuat. Namun, dia sangat yakin dengan kekuatan racun mematikannya. Selama Lu Chen diracuni, dia pasti akan mati. Dan Lu Chen membuat tebasan lagi, dan kekuatannya sama. Dia hanya bisa membawanya ke bawah. Paling-paling, ini akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi itu bukan masalah besar. Pada saat ini, Lu Chen mendekat, mengangkat pisau panjang itu tinggi-tinggi, dan energi pisau itu langsung menuju ke langit yang lebih tinggi, menghancurkan awan ke segala arah, dan mengguncang seluruh langit. Pada saat yang sama, Patriark Sekte Racun diam-diam mengulurkan tangannya, menjentikkan jarinya, dan menembakkan aliran racun mati ke udara. Dalam sekejap, dengan Master Sekte Racun sebagai pusatnya, dalam jarak 1 meter persegi 3 kaki, udara dipenuhi dengan racun mati yang tidak berwarna dan tidak berbau. Dan Lu Chen sudah masuk dalam jarak 3 kaki, dalam jangkauan racun mematikan itu, dan langsung diserang oleh racun mematikan itu. Tapi, tidak peduli seberapa kuat racun di dunia ini, jika memasuki tubuh Lu Chen, ia akan ditelan oleh pembuluh darah naga beracun, dan tidak ada waktu untuk racun itu meledak. Kamu berada dalam jangkauan racun mati, kenapa kamu tidak merespon? Melihat wajah Lu Chen yang kemerahan, dan tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali, Master Sekte Racun terkejut. Karena orang yang diracuni oleh racun mematikan itu memiliki wajah yang gelap pada saat pertama, dan setelah satu nafas, dia pasti akan mati karena racun tersebut. Tapi Lu Chen, sungguh aneh, karena aku sama sepertimu. Lu Chen tersenyum dingin, berhenti berbicara omong kosong, dan menebas dengan pisau panjang yang dia angkat tinggi-tinggi. Kamu juga terlahir kebal terhadap racun. Patriark dari Sekte Racun tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lu Chen, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Jadi bagaimana jika kamu tidak takut pada racun, bahkan dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat membunuh Master Sekte ini. Petik 2. Master dari Sekte Racun mengertakkan giginya, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan menebas ke depan. Zantian, pisau kelima. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, dan dunia berubah warna. Bilahnya ada di mana-mana, dan lapisan ruang runtuh, menghancurkan kehampaan ke segala arah. Berat bilahnya begitu berat sehingga ditekan dari ketinggian sehingga menyebabkan bumi bergetar dan retak di mana-mana. Mesin kekuatan pedang, seperti nafas kematian, mengunci target. Baru kemudian Master dari Sekte Racun menyadari bahwa pedang Lu Chen lebih kuat dari yang sebelumnya, dan dia segera menunjukkan ekspresi ngeri. Pada saat itu, Patriark Sekte Racun kehilangan semua pikirannya dan tahu bahwa waktu kematian telah tiba, dan dia dikirim ke neraka oleh Lu Senkeng. Ledakan, bilahnya menebas bilahnya, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi. Kekuatan pedang memotong kekuatan pedang. Bilahnya menembus pedang tajam, kekuatan bilahnya yang tersisa masih kuat, dan terus ditebas, langsung memotong tubuh Master Sekte Racun. Ledakan, bilahnya menebas, memotong Patriark Sekte Racun menjadi kanopi darah, yang bertebaran di langit. Inilah kekuatan pisau kelima Zantian, yang bisa membunuh orang suci. Patriark dari Sekte Racun tidak lebih dari pangkat terendah dari seorang bijak yang berbudi luhur. Dia adalah seorang kultivator beracun, dan dia juga yang terlemah di antara para orang suci. Jika dia terkena pisau keempat Zantian, dia mungkin tidak akan mampu menahannya, apalagi pisau kelima Zantian. Kekuatan pedangnya tidak dapat menahan pisau pemotong, jadi dia ditakdirkan untuk dipotong oleh Lu Chen. Dan Lu Chen, semua energi di dalam tubuh habis, dan jatuh dari ketinggian. Murid Xuantian Lu Chen, menghancurkan tubuh Sang Suzerain. Kebencian ini sama, dan kita tidak dapat berbagi kebencian yang sama. Ketika Suzerain membentuk kembali tubuh, itu akan menjadi mimpi burukmu. Roh primordial melarikan diri, mengaum dengan marah, dan terbang ke langit yang lebih tinggi. Ling 10. Lu Chen menguatkan tubuhnya yang lemah, menarik napas, dan berteriak keras sambil terjatuh. Kekuatannya habis, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan keluarga Ling. Secara alami, dia tidak memiliki kemampuan untuk melenyapkan roh primordial dari Master Sekte Racun. Namun, dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada Master Sekte Racun,
jadi dia harus meminta seseorang melakukannya untuknya. Sosok yang halus dan cantik bangkit menanggapi suara tersebut, membubung ke langit, melompat puluhan ribu kaki dalam sekejap, merentangkan busur raja dengan tangan kanannya, membentuk seberkas esensi sejati di tangan kirinya, mengarah ke titik hitam kecil di langit di atas, dan menembakkan panah dari esensi sejati. Suara mendesing, True Essence Arrow seperti kilatan petir, melesat ribuan kaki jauhnya dalam sekejap mata, dan mengunci titik hitam kecil yang terbang. Apa? Panah esensi sejati. Itu Jianxiu. Jianxiu adalah orang yang paling dibenci di dunia ini. Titik hitam kecil itu adalah roh primordial dari Master Sekte Racun, dan ketika dia menyadari bahwa dia dikunci oleh panah esensi sejati, dia benar-benar panik, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan raungan putus asa. Bentak. Panah esensi sejati menembakkan roh primordial menjadi beberapa bagian dan menghilang dalam asap. Seorang suci telah sepenuhnya jatuh. Satu generasi Suzerain binasa sepenuhnya. Kanker terbesar di wilayah Desolation Timur sudah tidak ada lagi di dunia. Dan Jianxiu perempuan itu tidak lain adalah Lingxi. Lalu mengapa Lu Chen hanya memanggil Lingxi dan bukan pelayan lainnya? Alasannya sederhana, Lingxi adalah yang mulia emas dengan kekuatan tempur tertinggi, bakat terbaik, dan respon tercepat di antara 10 pelayan. Dari panggilan Lu Chen hingga Lingxi Ling, menembakkan panah esensi sejati hanya dengan menjentikkan jari. Pelayan lainnya tidak bereaksi, roh primordial dari Master Sekte Racun telah dihancurkan oleh panah esensi sejati Lingxi. Dan setelah Lingxi membubung ke langit, seekor naga banjir besar juga membubung ke langit, membawa Xiao Wan langsung ke langit. Ketika dia berada ratusan kaki dari Lu Chen, dia memasuki jangkauan transmisi kayu suci-suci, seni. Xiao Wan buru-buru melemparkan seni suci, mengirimkan banyak vitalitas kepada Lu Chen. Setelah beberapa saat, Lu Chen mendapatkan kembali kekuatan fisiknya, segera menghentikan kejatuhannya, dan menelan pil energi spiritual bergaris biru untuk segera mengisi kembali esensi sebenarnya dari kekosongan tersebut. Pada saat ini, ekspresi Lu Chen tegas, matanya seperti kilat, dan dia memegang pedang panjang di tangannya, dikelilingi oleh 5 naga, seperti dewa naga di alam liar, menelan gunung dan sungai, membunuh dunia. Pada saat itu, waktu seolah berhenti, langit dan bumi, dan pertempuran tiba-tiba berhenti. Semuanya, semua binatang laut, semua mata tertuju pada Lu Chen. 6 orang bijak tidak dapat mengatasinya, dan penguasa Sekte Racun, yang bahkan ditakuti oleh pemimpin gurita, dipenggal oleh Lu Chen. Dan Lu Chen hanya setengah langkah menuju alam pemurnian para dewa, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Pada saat ini, semua orang dan binatang tercengang, dan sangat terkejut dengan kekuatan bertarung Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen menjadi orang yang paling menarik perhatian di seluruh medan perang. Di mata banyak orang, Lu Chen sudah menjadi orang terkuat di wilayah Desolasi Timur, dan dia jelas merupakan anak laki-laki tercantik di wilayah Desolasi Timur. Dan di mata semua binatang laut, Lu Chen adalah dewa yang ganas, bahkan seorang tukang daging. Keadaan Lu Chen sangat rendah, dan auranya tidak kuat, tetapi kekuatan tempur menyimpang yang tak terduga itu telah memberi mereka tekanan dan ketakutan yang luar biasa jauh di dalam hati mereka. Kakak perkasa, di antara kerumunan, suara Fei Long terdengar. Tidak peduli kapanpun, tidak peduli sanjungan apapun, naga gemuk adalah yang pertama bersuara, dan kemudian mendorong semua orang, bahkan langit. Bosnya perkasa, 4.000 anggota legiun fanatik menanggapi secara serempak, penuh kegembiraan. Lu Chen perkasa, setelah beberapa saat, puluhan ribu yang mulia berkumpul, dan berteriak dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mengguncang langit dan bergema di langit. Nenek moyang kecil itu perkasa. Mereka yang bersorak dari lubuk hati mereka adalah Tao Jin, penguasa agung Sekte Suantian Dao di atas langit, dan tawa hangat dari Tao yang sombong, muridku perkasa. Tentu saja, di medan perang, ada juga orang yang tidak memuji Lu Chen. Misalnya, Master Sekte Agung para Martir dan Master Sekte Agung Chang Yu, kedua orang ini tampak membosankan, pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Mereka berprasangka buruk terhadap Lu Chen, atau mereka memiliki keluhan. Meskipun mereka tidak berani menyerang Lu Chen, mereka tetap ingin menghukum Lu Chen. Lagi pula itu bukan orang baik. Sebelumnya, penampilan Lu Chen tentang kekuatan untuk membunuh yang mulia tubuh emas sudah tidak dapat diterima oleh mereka. Sekarang, Lu Chen bahkan memenggal kepala orang suci itu. Ada apa? Mereka masih berani menghukum Lu Chen. Hampir sama,
Jauh di atas langit, Lan Xiang tersenyum dan menatap Lu Chen dengan heran. Pada awalnya, ketika dia sekuler untuk bertemu Xiao Wan, ranah Lu Chen sangat rendah, dia hanya bisa dianggap sebagai pengantar seni bela diri, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati. Baru beberapa tahun berlalu, dan pemuda berjiwa muda pada saat itu telah menjadi karakter super yang mampu membalikkan keadaan. Nenek moyang para martir juga memiliki wajah bahagia, senang karena ada seorang super jenius di Wastelen Timur. Meskipun begitu, dia pernah ingin menyingkirkan Lu Chen dan menipunya agar pergi ke benua tengah. Namun dia gagal, dan dalam kompetisi seleksi Zhongzhou, sikap Lu Chen masih membayangi muridnya. Namun, Patriark para martir berwawasan luas, jadi dia tidak mengkhawatirkan hal itu, dan bahkan iri pada orang sungguhan yang mendominasi karena menerima murid yang baik. Jika dia tidak peduli dengan identitasnya, dia akan mengikuti semua orang untuk mendukung Lu Chen. Di sisi lain, Istana Master Frost memiliki wajah pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar, yang tampak tidak wajar tidak peduli bagaimana penampilannya. Sebelumnya, dia ingin membunuh Lu Chen. Sekarang, dia sangat menyesal, jika dia tahu bahwa Lu Chen memiliki kekuatan bertarung seperti itu, dia tidak akan pernah tergerak oleh pemikiran itu, apalagi menyombongkan diri. Patriark dari Sekte Racun begitu kuat sehingga dia dipenggal oleh Lu Chen. Jika Lu Chen kembali untuk mencari kesalahannya, dia pasti tidak akan bisa lolos begitu saja. Belum lagi Patriark Chang Yu, seluruh wajahnya hitam seperti tinta, dan dia memandang Lu Chen seolah-olah dia melihat hantu. Alam anak ini tidak banyak berubah, dia berada di alam pemurnian dewa setengah langkah sebelumnya, dan sekarang masih sama. Namun kekuatan tempur anak ini tidak tetap sama, kekuatan tempurnya telah berubah. Dan telah berubah hingga dia merasa ngeri. Baru saja dia berpikir bahwa tidak peduli betapa tidak cocoknya kekuatan tempur Lu Chen dengan wilayahnya, dia tidak dapat menyentuh orang suci. Namun baru sekarang dia menyadari bahwa dia salah, sangat salah. Wilayahnya sama dengan Patriark Sekte Racun, dia adalah orang suci tingkat rendah. Ada 3 tingkatan orang bijak dengan tulang yang kuat, orang bijak dengan tulang bertato, dan orang bijak dengan tulang giok. Orang bijak yang berkekuatan adalah yang terendah, dan orang bijak dari batu giok adalah yang tertinggi. Setelah tulang giok diperbaiki dengan sempurna, Anda dapat mewujudkan Dao dan memiliki kesempatan untuk menjadi raja sejati. Lu Chen bisa membunuh penguasa Sekte Racun, begitu juga dia. Dan dia sangat hidup, orang suci yang memiliki keluhan terbesar terhadap Lu Chen adalah dia. Sekarang kekuatan bertarung Lu Chen lebih tinggi darinya, tidak masalah menemukan masalah dengannya kapan saja, jadi jika wajahnya tidak hitam, akan ada hantu. Terlebih lagi, dia telah berjanji bahwa selama Lu Chen bertarung melawan Patriark Sekte Racun dan mampu melarikan diri tanpa cedera, dia akan menyemir sepatu musuh lamanya, Dao Dao, di depan umum. Tetapi bagi Lu Chen, itu tidak sesederhana mundur dari seluruh tubuh, tetapi memenggal kepala penguasa Sekte Racun dengan satu pisau, yang benar-benar menyimpang. Jika dia tahu bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, bagaimana dia berani membuat janji seperti itu? Jika dia tahu bahwa Lu Chen tidak takut pada racun, dia tidak akan mengiyakan janji ini. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk menyemir sepatu orang sungguhan yang mendominasi. Tidak tahu malu, benar-benar memalukan, hapus atau tidak, harus dihapus. Jika kamu tidak menghapusnya, kamu akan mati. Jika Lu Chen mengadu dia ke dalam permainan, jika dia tidak berani menepati janjinya, Lu Chen benar-benar akan membunuhnya. Di medan perang orang suci itu, 3 gurita tingkat ke-11 mulai panik. Sebelumnya, penguasa Sekte Racun mendukung mereka dan membantu mereka dengan gas beracun, sehingga mereka bertiga berani melawan 6 orang suci dalam pertempuran jarak dekat. Karena, penguasa Sekte Racun memberi mereka beberapa pil detoksifikasi khusus, dan setelah mereka memakannya, mereka tidak takut dengan racun biasa yang parah. Oleh karena itu, mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawan 6 orang suci dan memimpin pertempuran untuk Master Sekte Racun. 6 orang bijak telah diracuni, dan mereka hanya mengandalkan vitalitas mereka yang kuat untuk menekan racun dan menghentikannya untuk sementara. Selama itu memakan waktu lebih lama, ke-6 orang suci itu pasti tidak akan mampu menahannya. Ketika 6 orang suci diracuni, mereka akan memenangkan pertempuran para orang suci dan memusnahkan musuh dari Sekte Racun. Tapi sekarang, penguasa Sekte Racun telah dipenggal, dan sisa racun di langit telah menghilang. Mereka jelas bukan lawan dari 6 orang suci. Kalau tidak panik,
akan ada hantu. Merayu, gurita yang memimpin berteriak, memberi perintah untuk mundur. Kedua bawahannya menerima perintah dan ingin berbalik dan pergi, tetapi mereka tidak bisa. Karena, kemunduran mereka dihalangi oleh Master Istana Es. Dan di belakang mereka, Tao Jin dan Patriark Changyu menyusul dan melancarkan serangan sengit terhadap mereka. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus melawan ketiga orang suci itu. Namun, dengan dua musuh dan tiga, serta bantuan beracun dari Master Sekte tidak beracun, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari tiga orang suci? Tapi mereka tidak mau duduk diam, jadi mereka tidak punya pilihan selain gigit jari dan bertarung sampai mati dengan ketiga orang suci itu. Posisi gurita terdepan tidak mengesankan, namun, kekuatannya sangat kuat, sekalipun racun di sekitarnya lenyap, untuk sementara waktu, orang asli yang mendominasi dan nenek moyang para martir tidak dapat menghilangkannya. Tapi ia tahu berapa banyak materi yang dimiliki kedua bawahannya, dan ia pasti tidak akan mampu mengalahkan ketiga orang suci itu, dan ia pasti akan putus asa. Terlebih lagi, anak manusia yang membunuh penguasa sekte racun sangat kuat. Begitu mereka kembali, ketiganya akan dihabisi. Oleh karena itu, ia tidak terlalu peduli lagi, yang penting menyelamatkan nyawanya sendiri. Segera, 8 tentakel di tubuhnya terayun dengan seluruh kekuatannya, dan masing-masing menamparkan dawis-dawis dan martir patriark, berniat untuk memaksa mereka mundur sehingga dia bisa melarikan diri. Ia ingin melarikan diri, tapi kita tidak bisa membiarkannya lolos. Ayo kita serang dan bunuh dia. Melihat niat lawan, nenek moyang sang syahid tak mundur menghadapi tekanan kuat lawan. Dengan lambaian pedang panjang di tangannya, dia mengayunkan dinding pedang untuk bertahan, memblokir 4 tentakel yang datang. Membakar surga. Namun, orang sungguhan yang mendominasi melakukan yang sebaliknya, alih-alih bertahan dan melakukan serangan balik, dia mengayunkan pedang Suantian dan melakukan teknik pertarungan langit terlarang, dan menebas 4 tentakel yang datang dengan pedangnya. Ledakan. Keempat tentakel itu menamparkan dinding pedang leluhur, dan segera mengeluarkan suara keras. Pada saat itu, dinding pedang runtuh, dan sisa kekuatan tentakel ditekan, dan nenek moyang para martir terlempar sejauh ratusan ribu kaki. Ledakan. Di sisi lain, pedang Suantian juga menebas 4 tentakel, mengeluarkan suara keras. Saat berikutnya, kekuatan pedang runtuh, dan kekuatan tentakel juga runtuh, tetapi orang asli yang mendominasi tidak terpesona. Hahaha, aku mendapat pencerahan, inti dari lapisan terakhir keterampilan tempur Ventian telah aku pencerahan selama pertempuran. Orang sungguhan yang mendominasi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa panjang, gembira, seperti orang gila, keterampilan tempur langit yang terbakar telah saya kuasai sepenuhnya, dan saya akan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di wilayah Desolate Timur. Setelah Ventian keluar dan segala sesuatunya dihancurkan, kekuatan tempur kursi ini tidak akan tertandingi, dan kekuatan pedang kursi ini akan mendominasi dunia, membunuh semua iblis dan monster. Binatang buas, gemetar. Ilmu pedang Ventian yang diajarkan oleh Lu Chen kepada orang sungguhan yang mendominasi relatif tingkat atas di antara keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat surgawi. Meskipun setengahnya belum lengkap, ia masih kuat, dan dapat dengan mudah menghancurkan level yang sama, atau bahkan melampauinya. Meskipun Ventian sangat kuat, namun ia memiliki kelemahan, yaitu makna mendalam dari keterampilan tempur relatif dalam, dan inti dari keterampilan tempur tidak mudah untuk dipahami. Orang biasa tidak memiliki waktu 10 atau 8 tahun, atau bahkan ratusan tahun, untuk memahami seluruh esensi Ventian. Bahkan jika orang asli yang mendominasi adalah Kaisar Tua Miao, dia sangat berbakat dan telah dipahami sejak lama sebelum dia menguasai sebagian besar esensi keterampilan tempur. Namun masih ada lapisan esensi terakhir yang tidak dapat dipahami, dan kekuatan Ventian yang ditampilkan masih jauh dari mencapai puncak tertinggi. Tanpa diduga, dalam pertempuran hari ini, pukulan pada saat ini membuatnya tiba-tiba tercerahkan, dan dia sepenuhnya memahami semua esensi Ventian, dan kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat pesat. Mulai sekarang, di wilayah Desolation Timur, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya, termasuk para leluhur yang selalu lebih kuat darinya. Mulai sekarang, dia akan menjadi yang terkuat di Wastelen Timur, dan peringkat 3 sekte besar akan ditulis ulang. Sekte Suantian Dao akan sepenuhnya menjadi sekte nomor 1 di wilayah Desolate Timur, kepala dari 3 sekte besar. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak gembira, bagaimana dia bisa begitu tidak bahagia hingga menjadi gila.
Tetapi pemimpin gurita tidak ingin melihat pria sejati yang mendominasi menjadi gila, ia tahu situasinya buruk dan harus melarikan diri. Namun, ia tidak ingin segera terbang, melainkan ingin menjatuhkan yang lain sebelum berangkat, agar lebih mudah untuk pergi. Lagi pula, salah satu dari dua orang suci yang bertarung dengannya telah ditembak mati olehnya, dan hanya satu yang tersisa di sini. Ini adalah peluang bagus. Ini adalah 1 lawan 2, dan telah mengatasi semua kesulitan. Sekarang hanya ada satu orang yang melawannya. Bukankah mudah untuk menang? Dan baru saja ia menyerang dua orang pada saat yang sama, kekuatannya tersebar, dan tidak jelas bagaimana orang asli yang mendominasi itu bisa bertahan. Sekarang ia hanya perlu memusatkan kekuatannya dan menyerang orang sungguhan yang mendominasi. Orang sungguhan yang mendominasi pasti tidak akan mampu menanggungnya, dan bahkan jika ia tidak mati, kulitnya akan terkelupas. Adapun orang sungguhan yang mendominasi tiba-tiba menjadi gila, dan berbicara tentang pencerahan, ia tidak begitu mengerti. Mengaum, gurita pemimpin mengeluarkan geraman pelan, dan sekali lagi melancarkan serangan penuh. 8 tentakel semuanya menamparkan orang asli yang sombong itu. Membakar surga, dengan pedang terpotong, angin dan awan menderu, langit dan bumi menjadi pucat, dan matahari dan bulan meredup. Pada saat itu, pedang Suantian tiba-tiba melonjak setinggi 10 kaki, badan pedang itu berwarna merah menyala, sangat panas, seperti gunung berapi yang turun, menghancurkan lapisan ruang, menghancurkan kehampaan. Mesin kekuatan pedang, kunci targetnya. Mengaum, ketika pemimpin gurita mengetahui bahwa ia terkunci, 8 matanya tiba-tiba melebar, menunjukkan kengerian dan penyesalan. Alasan mengapa ia menyesal adalah karena ia tidak pergi ketika ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan ia ingin membunuh seseorang sebelum pergi, tetapi ia gagal dan malah dipenggal. Ledakan, pedang Suantian menebas, mula-mula menebas 8 tentakelnya, lalu menebas tubuhnya, berubah menjadi awan darah. Binatang laut tidak memiliki roh primordial, apalagi membentuk kembali tubuh fisiknya, selama tubuh fisiknya mati maka ia akan lenyap. Hantu tua yang sombong, apa yang baru saja kamu sadari? Mengapa kekuatan tempurmu tiba-tiba meningkat pesat? Kepala keluarga para martir itu pucat, dan saat meminum pil penyembuh, dia bergegas kembali. Saya telah menyadari inti dari keterampilan tempur, jika tidak, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk membunuh binatang ini? Pria sejati yang mendominasi itu tertawa keras, dengan ekspresi puas diri yang tidak bisa bertahan lama di wajahnya. Pada saat ini, dia juga berbesar hati, menghapus rasa sesak karena dihancurkan oleh nenek moyang para syuhada sebelumnya. Di Miao selalu di Miao, bahkan di Miao yang lama pun masih memiliki potensi besar. Nenek moyang para martir juga tahu bahwa dia harus mengubah posisinya, dan dia bukan lagi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Wastelen Timur, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selamat, sombong. Ledakan, ledakan. Dengan suara 2 ledakan, pertempuran di sisi lain juga telah diputuskan, dan pertempuran para orang suci telah berakhir. Tao Jin, Patriark Changyu dan Master Istana Es bergabung untuk membunuh 2 gurita yang tersisa dan memotong mereka menjadi 2 tenda darah. Selamat, Patriark. Segera setelah pertempuran selesai, Tao Jin bergegas untuk memberi selamat kepada Daois. Selamat sombong. Lan Xiang, Istana Master Es, dan Patriark Changyu juga saling memberi selamat. Semua orang suci mengakui kekuatan bertarung dari orang sungguhan yang sombong. Artinya pengganti orang terkuat di Wastelen Timur bukan lagi nenek moyang para martir, melainkan nenek moyang Suantian. Terima kasih, kawan. Orang asli yang mendominasi sedang dalam suasana hati yang baik dan tertawa, tetapi setelah beberapa saat, senyuman itu menghilang. Hei, di mana muridku? Kenapa dia tidak datang untuk memberi selamat padaku? Mungkinkah setelah dia membunuh racun lama itu, dia tidak menyukai tuannya lagi? Petik 2. Leluhur tua terlalu khawatir, Xiaozu bukan orang seperti itu, Xiaozu sedang membantai binatang laut di bawah sana. Tao Jin menunjuk ke medan perang di bawah, dan melihat bahwa binatang laut dikalahkan satu demi satu, dan Lu Chen sedang memimpin semua yang mulia untuk memburu mereka. Anak ini membunuh racun lama, dan dia tidak datang untuk membantu. Jika bukan karena peningkatan kekuatan tempur saya yang tiba-tiba, saya pasti akan membiarkan gurita itu melarikan diri. Pendeta Tao mendengus, dan kemudian berkata kepada semua orang, teman-teman, kami telah memenangkan kemenangan penuh dalam pertempuran para suci, dan yang mulia di bawah juga mengalahkan 100.000 binatang laut.
Sekte racun ditakdirkan untuk disingkirkan hari ini, tetapi binatang laut itu tidak bisa dilepaskan. Ya, marilah kita orang suci turun untuk mengepung dan membunuh semua binatang laut, tanpa meninggalkan siapapun. Tao Jin segera merespon dan menukik ke bawah terlebih dahulu untuk mengejar binatang laut yang melarikan diri itu. Ayo pergi juga. Setelah orang asli yang mendominasi berkata, dia juga memimpin orang suci lainnya untuk bergegas turun. Pemimpin dari 3 binatang laut dipenggal, penguasa sekte racun terbunuh, dan kekuatan tempur jahat kelas atas benar-benar hilang. Setelah Lu Chen membunuh semua binatang laut evolusi tinggi tingkat 10 pelayan, Ning Yue, Waner, dan Da Jiao kembali ke tanah untuk bertarung, yang sangat meningkatkan kekuatan Legiun Zelot, dan segera mengalahkan binatang laut itu, tentara ke dalam situasi yang sulit, membalikkan keadaan sepenuhnya, seluruh pertempuran. Ketika Lu Chen membunuh penguasa sekte racun, 3 pemimpin binatang laut dipenggal, kekuatan tempur kelas atas dari sisi jahat benar-benar hilang, dan orang suci yang saling memenangkan kemenangan penuh. Pada saat itu, pasukan binatang laut tidak memiliki pemimpin, dan mereka semua panik dan lari menyelamatkan diri ke arah laut terlarang. Lu Chen memimpin pasukan fanatik untuk mengejar dan membunuh sebanyak mungkin binatang laut. Situasi keseluruhan telah diputuskan, dan semua sekte dan sekte secara alami tidak mau ketinggalan, dan mengikuti Lu Chen untuk menyerang satu demi satu, bertarung melawan angin, semuanya putus asa dan berani daripada seekor anjing. 6 orang suci turun dari langit, memotong mundurnya binatang laut, dan membantai pasukan binatang laut. Pasukan sisa binatang laut ini, yang sangat berevolusi oleh Lu Chen, telah dimusnahkan sepenuhnya. Sebagian besar hewan laut yang tersisa adalah makhluk dengan evolusi rendah, dan beberapa di antaranya adalah makhluk evolusi sedang, yang setara dengan penguasa bumi dan penguasa langit biru. Binatang laut tingkat rendah seperti itu benar-benar rentan di hadapan orang suci, bagaimana ia bisa melarikan diri. Binatang laut di laut terlarang selalu menjadi bencana bagi dunia dan dibenci umat manusia. Keenam orang suci itu tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan membunuh mereka. Di bawah serangan penuh orang suci itu, dengan setiap gerakan, sekelompok binatang laut jatuh, dan tidak ada satupun yang selamat. 6 orang suci membentuk blokade, dan tidak peduli berapa banyak orang yang tewas dalam pasukan monster laut yang kalah, mereka tidak akan mampu menembus tembok besi ini. Di belakang, legiun fanatik dan puluhan ribu yang mulia mengejar mereka, mengepung sisa pasukan binatang laut, dan kemudian memusnahkan mereka. Setelah bertarung selama 1 jam, binatang laut terakhir jatuh, dan perang melawan sekte racun pun berakhir. Semua sekte dan sekte bergembira, saling memberi selamat, dan tertawa sepanjang hari. Dan legiun fanatik, tapi tidak ada suara kegembiraan, mereka sangat sibuk. Sibuk mengumpulkan pil hewan, 100.000 binatang laut dan 100.000 pil binatang semuanya adalah rampasan perang, sumber daya langka. Bagaimana Lu Chen bisa melewatkannya? Jika angsa liar sudah dipetik, maka harus dipetik agar tidak ada sehelai bulu pun yang tersisa. Oleh karena itu, ketika Lu Chen memberi perintah, legiun fanatik tidak berani menolak. Legioner berubah menjadi serigala lapar yang menyapu medan perang. Namun, puluhan ribu yang mulia dari berbagai sekte dilindungi undang-undang, semuanya mengandalkan identitas mereka, dan semuanya mempertahankan sikap mereka. Mereka tidak pergi untuk merebut rampasan, tapi semua berdiri di tempatnya, menyaksikan para legioner yang ganas dan fanatik pergi untuk merebut pil binatang itu. Ada warna yang membingungkan. Legiun mirip harimau serigala ini, dengan kekuatan tempurnya yang kuat dan koordinasi yang sempurna, telah diperlihatkan sepenuhnya dalam pertempuran ini. Dengan kekuatan seperti itu, legiun memang sudah luar biasa, namun mereka tetap merebut rampasan seperti serigala lapar, yang bukan merupakan sikap yang kuat. Namun, para legioner itu tidak peduli dengan sikap mereka atau apa yang dilihat orang lain, mereka tetap saja mengambil pil binatang itu. Bahkan 2 wanita cantik tak tertandingi, yang dikagumi oleh prajurit muda yang tak terhitung jumlahnya, dan 10 penguasa tubuh emas mulia dari ras roh juga merampok bis pil, jadi tidak ada cadangan sama sekali. Orang-orang ini memiliki status tinggi dan eksploitasi militer yang tinggi, jadi tidak mudah untuk menginginkan pil binatang tingkat 10. 100.000 binatang laut mati, 100.000 pil binatang tersebar di seluruh medan perang, sebanyak yang mereka mau, semua sekte dan sekte akan menyerah, untuk mengambilnya. Namun, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun di tempat kejadian, dan mata mereka beralih ke Daois-Daois.
Karena Legiun Fanatik adalah murid Xuantian, semua orang secara alami melihat bagaimana orang yang mendominasi akan menghadapinya. Terlebih lagi, orang terkuat di hutan belantara timur telah berubah, dan sekarang dia adalah orang sungguhan yang mendominasi. Bagaimanapun, keputusan penting apapun di hutan belantara timur di masa depan akan diputuskan oleh orang sungguhan yang mendominasi. Lu Chen, pria sejati yang mendominasi melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak melihat Lu Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Bocah bau, pasukanmu merampok pil binatang, kenapa kamu tidak mengurus begitu banyak hal yang memalukan? Leluhur tua, kakak laki-lakilah yang meminta kita untuk mengambil bis pil, apa yang kamu ingin dia lakukan? Fat Dragon tidak tahu kapan dia muncul di samping Daois, dengan senyum menyanjung di wajahnya. Siapa namanya? Orang asli yang mendominasi terkejut. Ya, begitulah dia memanggilnya. Fei Long mengangguk dengan cepat. Dia menyuruhmu makan siang, kenapa kamu tidak memakannya? Orang asli yang mendominasi mengerutkan kening, dan memandang Fei Long dengan senyuman tersanjung. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak enak dipandang. Makan, kakak menyuruhku makan, aku akan makan. Naga gemuk memiliki senyum hippie di wajahnya. Gulungan, orang asli yang mendominasi sangat marah, menendang pantat Fei Long dengan satu tendangan, dan menendang Fei Long ribuan kaki jauhnya. Aduh, nenek moyang menendang saya, inilah nenek moyang yang mengagumi saya. Dalam proses terbang melintasi langit, Fei Long benar-benar mengucapkan kalimat seperti itu, yang membuat semua orang terdiam. Apakah guru sedang mencari saya? Suara tidak pasti datang dari dasar lubang. Setelah itu, Lu Chen memanjat dari lubang yang dalam dan berlari ke arah Daois, memegang pil binatang tingkat ke-11 di tangannya. Apa yang kamu lakukan di bawah sana? Orang asli yang mendominasi itu mengerutkan kening dan bertanya. Temukan pil binatang buas. Lu Chen mengangkat pil binatang di tangan Yang, dan berkata, benda ini jatuh dari ketinggian, dan benar-benar jatuh ke dalam lubang. Sulit bagiku untuk menemukannya. Kamu memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, tetapi kamu dapat bergabung dengan barisan orang suci. Status seni bela diri berbeda, dan kamu masih mengambil pil binatang di mana-mana. Apakah kamu malu kehilangannya? Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. Tuan, ini adalah rampasan perang, kita harus mengemasnya sesegera mungkin, jika tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu jika sekte lain mengambil tindakan. Lu Chen sebenarnya mengatakan itu. Kamu juga tahu bahwa itu adalah rampasan perang, artinya semua sekte yang berpartisipasi mendapat bagian. Kamu baru saja merampok semuanya, sayang sekali. Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan marah, serahkan semua pil binatang itu dan distribusikan secara merata. Semua sekte dan sekte berkontribusi sama. Sekte Tao Xuantian kami tidak dapat memonopoli semua rampasan. Xuantian Daozong tidak menelannya sendiri, saya hanya menelannya sendiri. Semua pil hewan telah dikumpulkan, dan tidak mungkin dia memuntahkan sumber daya yang tertelan. Legiun Antusiasme membutuhkan banyak pil yang mulia untuk maju ke Zun secara keseluruhan. Tanpa dukungan bis pil tingkat 10 dalam jumlah besar, bagaimana cara maju dengan cepat? Kenapa kamu begitu sombong? Orang asli yang mendominasi terkejut sejenak, dan kemudian wajah lamanya memerah, seolah dia memahami sesuatu. Pada saat ini, semua orang memandang Daois dengan mata aneh. Anda disebut sombong. Bisakah muridmu tidak menjadi sombong? Dalam pertempuran ini, terlepas dari apakah itu langit atau bumi, Lu Chen berkontribusi paling besar, dan pasukan Lu Chen adalah yang terkuat. Pada saat yang sama, Lu Chen lah yang membalikkan keadaan sendirian. Jika jarahan benar-benar dibagi, Lu Chen lah yang akan memimpin, dan sisanya akan dibagi ke begitu banyak sekte yang layak, dan setiap sekte tidak akan bisa mendapatkan beberapa pil binatang. Oleh karena itu, Lu Chen menjelaskan bahwa dia ingin menggelapkan semua harta rampasan, dan semua sekte diam, dan tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang mau melawan Lu Chen demi keuntungan kecil. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, bahkan orang bijak pun tidak mau menyinggung perasaannya, apalagi yang lain. Melihat Wu Zongmen mengajukan keberatan, orang sungguhan yang mendominasi secara alami menerimanya begitu dia melihatnya, dan menuruni lereng untuk membicarakan topik lain, untuk menarik perhatian orang lain, yang sama saja dengan membantu Lu Chen secara diam-diam. Bagaimana dengan kerugian masing-masing sekte? Pembicaraan orang sungguhan yang mendominasi berubah,
dan dia menjadi khawatir tentang kerugian berbagai sekte. Segera, berbagai sekte melaporkan kerugian, dan total lebih dari 6.000 yang mulia meninggal, dan kerugiannya sangat besar. Bahkan para pemuka dari beberapa sekte meninggal terlalu sering, menyebabkan vitalitas mereka terluka parah. Bahkan di pihak Xuantian Daozong, menurut laporan Zheng Fang, puluhan yang mulia meninggal. Namun, kekalahan Xuantian Daozong tidak termasuk Legiun Fanatik. Legiun Zelot adalah kekuatan Lu Chen dan tidak dikendalikan oleh sekte tersebut, bahkan penguasa Agung Tao Jin tidak memiliki hak untuk campur tangan. Sebenarnya bukan mereka tidak berhak meminta, tapi mereka tidak berani meminta. Berapa banyak orang yang hilang dari pasukanmu? Orang asli yang mendominasi memandang Lu Chen, tetapi yang terakhir memandang Yuli. Karena Lu Chen telah bertarung di langit dan baru kembali ke pertempuran darat di akhir pertempuran, tentu saja dia tidak begitu jelas tentang situasi Legiun Zelot. Kembali ke nenek moyang, tidak ada seorang pun di Legiun Fanatik yang jatuh. Yuli segera menjawab, apa? Tidak ada yang meninggal, apakah ini laporan palsu? Ada banyak orang yang binasa di setiap sekte dan sekte. Bagaimana mungkin pasukan kecil mereka tidak binasa? Saya tidak akan percaya jika mereka dibunuh. Saya akui bahwa legiun ini sangat kuat, tetapi mereka bertempur di garis depan, menahan dampak paling kejam dari binatang laut. Bagaimana tidak ada yang bisa jatuh? Benar, itu 100.000 hewan laut. Mereka sudah membawanya begitu lama hanya dengan beberapa ribu orang. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, pasti ada kerugian sekitar 100 orang, bukan? Yang mulia yang tak terhitung jumlahnya membicarakannya, dan hampir tidak ada yang percaya bahwa Legiun Fanatik tidak akan mengalami kerugian apapun. Laporkan sejujurnya, penyembunyian tidak diperbolehkan, 3 sekte utama kita akan membuat statistik kerugian pasca perang. Orang asli yang mendominasi memelototi Yuli dan bertanya lagi. Kembali ke nenek moyang, tidak ada seorang pun di Legiun Fanatik yang benar-benar mati. Balasan tegas Yuli sekali lagi menimbulkan sensasi di kalangan penonton, dan banyak orang masih tidak mempercayainya. 4.000 anggota fanatik Legion terlalu kuat, bukan? Sulit dipercaya bahwa tidak ada seorang pun yang terbunuh meskipun terjadi serangan paling dahsyat dari 100.000 binatang laut. Karena tidak ada, maka tidak ada. Orang sungguhan yang mendominasi tidak peduli dengan masalah ini, jadi dia melambaikan tangannya, sekte racun dan elit sekte jahat, serta binatang laut, semuanya telah dimusnahkan. Sekte jahat tidak memiliki kekuatan di Wastelen Timur, dan akan dimusnahkan oleh sekte baikku di masa depan. Base camp sekte racun ada tepat di depan Anda. Semua sekte menyerbu masuk dan menghancurkan segala sesuatu tentang sekte racun. Sekte racun akan disingkirkan dari hutan belantara timur mulai saat itu. Mengikuti perintah orang sungguhan yang mendominasi, semua sekte dan sekte segera bertindak, menghancurkan benteng di luar sekte racun, dan langsung masuk. Pemimpin dari sekte racun telah mati, semua yang mulia dari sekte racun telah hilang, dan murid-murid sekte racun yang tersisa menyerah tidak peduli seberapa keras mereka bisa melawan. Sekte racun adalah sekte pertama dari sekte jahat, dan ada sebanyak 1 juta murid di bawahnya. Sekarang mereka semua menyerah, hampir membuat setiap sekte tidak mungkin menghadapinya. Namun, ketika berbagai sekte terlalu sibuk untuk dibelanjakan, Lu Chen memimpin pasukan fanatik dan segera bergegas ke gudang sekte racun. Sekte racun memiliki banyak sumber daya gudang, seperti harta karun tanah jenius, batu roh kelas atas, berbagai ramuan hewan, berbagai bahan, dan segunung bahan obat. Meskipun sekte racun memiliki banyak sumber daya, tidak banyak yang bisa disukai oleh Lu Chen. Lu Chen mengambil banyak bahan obat dan beberapa harta karun jenius yang langka, jadi dia kehilangan minat. Sebaliknya, Fat Dragon dan Slender Tiger berkeliaran di sekitar gudang dan mengambil beberapa material yang berhubungan dengan casting dan mekanisme. Setelah itu tidak ada seorang pun dari Legiun yang mengambil apapun. Sumber daya pelatihan terbaik ada di tangan Lu Chen, siapa yang menghargai sumber daya dari sekte racun. Saat Lu Chen memimpin pasukan keluar dari gudang, mereka bertemu orang-orang dari sekte Changyu. Chang Yuzong juga bergegas memanfaatkan kekacauan tersebut, dan juga ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang dari gudang sekte racun, tetapi secara tak terduga bertemu dengan Lu Chen. Lu Chen, itu sudah cukup bagimu. Kamu baru saja mengambil 100.000 pil binatang, dan kamu di sini untuk mengambil gudang sekte racun. Kamu terlalu serakah. Patriark Changyu sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap,
dan dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Sekte racun tidak berskala kecil dan kuat, jadi pasti ada banyak sumber daya di gudang. Tapi Lu Chen yang pertama naik, dan berapa banyak sumber daya yang tersisa, leluhur Chang Yu akan menjadi hantu jika dia tidak marah. Bukankah kamu di sini untuk merebutnya? Jika tidak, bagaimana kamu tahu aku yang merebutnya? Lu Chen tersenyum. Sekte Chang Yu kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Kami di sini untuk menjaga gudang sekte racun untuk mencegah orang memanfaatkan api. Patriark Chang Yu mencibir, lalu menunjuk Sang dan memarahi Huai. Kita semua adalah pejuang yang baik, jadi kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti memanfaatkan api. Wajah Lu Chen berubah serius, dan dia berkata dengan jujur, hantu tua Chang Yu, bukan begitu. Lu Chen, kamu, apa yang kamu minta aku lakukan? Ekspresi Patriark Chang Yu berubah, dan dia gemetar karena marah, bahkan mengepalkan tinjunya erat-erat. Nak, apakah kamu berani mengatakannya lagi? Hantu tua Chang Yu, hantu tua Chang Yu, hantu tua Chang Yu. Lu Chen berteriak kepada Patriark Chang Yu 3 kali, dan kemudian berkata, hal-hal penting harus dikatakan 3 kali. Kamu bajingan, jika kamu berani tidak menghormati orang tua ini, percaya atau tidak, orang tua ini akan membunuhmu dengan 1 pukulan. Patriark Chang Yu hampir marah. Tuan, hantu tua Chang Yu akan membunuhku, datang dan selamatkan aku. Lu Chen mengangkat kepalanya dan meraung, tetapi energinya kuat, dan suaranya seperti guntur yang menggelegar dari langit, menyebar hingga ribuan mil. Lagi sibuk apa? Patriark Chang Yu mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang dilakukan Lu Chen. Dia hanya mencoba menakut-nakuti Lu Chen, tetapi dia tidak menyangka Lu Chen akan menganggapnya serius, dia benar-benar meyakinkan bajingan kecil ini. Selain itu, dia tidak pernah percaya bahwa Lu Chen akan begitu pengecut. Dia menelepon seseorang bahkan sebelum dia bergerak, bajingan kecil ini pasti punya konspirasi. Tidak apa-apa, kamu ingin membunuhku, bagaimana mungkin aku tidak menelepon seseorang? Lu Chen tersenyum, bicara saja, tidak terlalu memukulmu, apa yang kamu takutkan? Patriark Chang Yu berkata dengan marah, hari ini, dengan kekuatan bertarung Lu Chen, apakah dia masih takut padanya? Aku hanya takut kamu tidak nyata, makanya aku memanggilmu. Lu Chen berkata begitu. Apa maksudmu? Patriark Chang Yu tercengang. Kamu akan segera tahu. Lu Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, yang paling aku benci adalah ketika seseorang mengancamku. Umumnya, orang yang mengancamku biasanya tidak berakhir dengan baik. Apa yang ingin Anda katakan? Patriark Chang Yu menjadi tidak sabar. Aku ingin bilang, jika kamu melihatku dan berani membuat masalah untukku tanpa mengambil jalan memutar, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, aku akan memberimu masalah besar. Lu Chen tersenyum. Kamu bajingan kecil, kamu sebenarnya melakukan ini. Patriark Chang Yu tiba-tiba menyadari. Ekspresinya berubah drastis, dan dia tahu apa yang ingin dilakukan Lu Chen. Segera, Patriark Chang Yu berbalik dan hendak pergi terlepas dari situasinya, tapi dia tidak menyangka akan dihadang oleh seseorang di belakang. Orang sungguhan yang mendominasi datang dan menghalangi jalannya untuk mundur, dan dia tidak bisa lolos bahkan jika dia menginginkannya. Selain itu, seruan Lu Chen menyebar ke seluruh sekte racun, dan semua orang mendengarnya. Orang-orang kuat dari semua sekte dan penjaga gerbang bergegas maju. Jika Patriark Chang Yu benar-benar menyerang Lu Chen, mereka akan maju untuk menghentikannya. Dalam sekejap mata, orang suci lainnya datang, dan hampir 10.000 yang mulia bergegas memblokir Patriark Chang Yu. Semuanya, ini salah paham. Orang tua itu bercanda dengan Lu Chen. Jangan menganggapnya serius. Patriark Chang Yu sedang terburu-buru dan berkata dengan tergesa-gesa. Siapa yang percaya kamu sedang bercanda? Orang asli yang mendominasi berkata dengan dingin, seperti yang kita semua tahu, ada keluhan yang mendalam antara kamu dan Lu Chen, dan bukan 1 atau 2 hari sebelum kamu ingin membunuh Lu Chen. Lu Chen memberikan kontribusi besar dalam menekan faksi jahat. Tidak peduli keluhan apa yang kamu miliki dengan Lu Chen, kamu tidak dapat mengambil tindakan terhadap Lu Chen. Nenek moyang para syuhada juga memperingatkan seperti ini. Aku sebenarnya tidak ingin membunuh Lu Chen, tapi aku bersumpah, itu benar-benar lelucon. Patriark Chang Yu mengerutkan kening, dan berkata, kekuatan tempur Lu Chen tidak lagi kalah dengan orang tua ini. Dia tidak takut pada orang asli yang mendominasi dan nenek moyang para martir, dia juga tidak takut pada orang lain, dia takut pada Lu Chen. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Lu Chen.
Dan yang paling dia takuti adalah Lu Chen akan melakukan itu. Tapi sekarang dia tidak bisa melarikan diri, dia sangat cemas dan takut hingga butiran keringat membasahi dahinya.